Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua nih? Semoga dalam kondisi sehat ya. Saat ini aku akan membahas mengenai suatu topik penyakit yang paling sering menyerang pada anak-anak, yaitu cacar air. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke dalam materinya, boleh dong subscribe dulu YouTube channel Roy and Sarah. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video edukasi kesehatan seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk mari kita bahas. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Oke semuanya, jadi aku akan membahas mengenai cacar air atau yang sering disebut juga dengan chickenpox atau varicella. Nah, buat kalian yang nonton video aku sebelumnya, aku pernah membahas mengenai Justin Bieber yang terkena Ramsay-Hunt syndrome, yaitu suatu komplikasi akibat herpes zoster. Nah, herpes zoster itu disebabkan oleh virus varicella zoster. Nah, virus ini yang menyebabkan juga penyakit cacar air gitu ya. Jadi kalau cacar air itu paling sering diderita oleh anak-anak, dari bayi, orang dewasa pun juga bisa kena ya, bahkan ibu hamil pun juga bisa kena. Tapi paling sering, kebanyakan 90% rata-rata itu anak-anak usianya 10 tahun, paling sering ya 5-9 tahun, walaupun bayi-bayi pun juga bisa terkena. Nah, penyebabnya tadi yaitu virus varicella zoster. Bagaimana sih penularan virus ini? Kenapa anak-anak sering banget gitu ya? Karena virus ini ditularkan melalui droplet gitu ya. Jadi mungkin ada yang masuk sekolah dalam kondisi udah gak enak badan, terus mungkin batuk bersin juga gitu ya. Nah, dropletnya itu kan terpecah ke udara, kemudian dalam satu kelas juga banyak anak-anak yang mungkin pada saat itu belum kena nih cacar air gitu ya. Jadi mereka bisa tertular gitu. Nah, antara si virus itu masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala ya kurang lebih sekitar 2 minggu gitu. Jadi kalau misalnya pada saat datang gitu ya konsultasi ke dokter gitu, ini mulai timbul ruam-ruam merah yang berisi air gitu ya, lenting-lenting air gitu, pasti akan ditanya apakah di dalam lingkungannya itu ada yang mengalami hal serupa gitu ya. Biasanya itu pada sekolah gitu, atau mungkin daycare karena tempat berkumpulnya banyak anak-anak gitu ya, atau mungkin dari orang dewasa menularkan ke anak-anak, itu bisa terjadi. Nah, gejalanya pada saat virus itu sudah masuk ya, jadi butuh 2 minggu masa inkubasi baru menimbulkan gejala. Diawali dengan ada demam gitu ya, seperti flu lah gitu ya. Jadi ada demam yang tidak terlalu tinggi, kemudian ada rasa tidak nyaman di tubuh, terus lelah rasanya, kemudian hilang nafsu makan, mual, kemudian ada muntah. Nah, baru berikutnya muncul ruam-ruam merah gitu ya. Kemudian lama-lama dia akan berkembang menjadi bintik-bintik yang berisi air gitu. Munculnya, nah ini dia, cacar air ini munculnya mulai dari badan gitu ya, sifatnya sentrifugal. Jadi dari badan kemudian serentak ya ke seluruh tubuh gitu, sampai kaki dan tangan. Nah, ingat nggak? Aku pun juga pernah membahas mengenai flu Singapura ya. Flu Singapura itu juga mirip-mirip, jadi menjadi diagnosis banding apabila ada anak yang terkena bintik-bintik berisi air. Kalau flu Singapura, nah yang udah nonton videonya pasti udah ngerti banget nih. Jadi kalau flu Singapura kan munculnya di tangan, kaki ya, di telapak tangan kaki, kemudian di lutut, di sekitar mulut gitu ya. Tetapi di badan nggak ada gitu. Tetapi kalau cacar air itu hasil dia di badan tuh pasti ada, di dada, di perut, di punggung gitu ya. Nah, baru ke semuanya itu kena, ada bintik-bintiknya seperti itu. Jadi buat para ibu atau mungkin orang tua baru gitu ya, harus dilihat nih munculnya ruam ini muncul dari mana sih gitu ya, pertama kalinya gitu. Jadi kalian harus aware nih buat para bunda gitu ya. Oh iya, ini munculnya dari badannya dulu dok, baru ke wajahnya. Berarti si anak ini kena cacar air. Tapi kalau misalnya munculnya hanya di telapak tangan, di telapak kaki gitu ya, di sekitar mulut, nah, tapi badannya, terutama yang bagian tertutup oleh baju ya, itu tidak ada, berarti itu adalah flu Singapura. Oke, jadi kalian sudah bisa membedakan dari gejalanya. Cacar air ini
Dimulai tadi ya, ada yang namanya stadium prodromal, kemudian baru stadium erupsi gitu ya. Prodromal itu mulai dari ada demam, kemudian ada kelelahan, nyeri badan, nyeri tenggorokan gitu ya, ada mungkin batuk juga. Nah, kemudian hilang nafsu makan, jadi anaknya tuh diem, tiduran aja, mau dikasih makan tuh nggak mau, mogok makan gitu ya, lemes, anak juga menjadi lebih rewel. Kemudian besoknya ya itu baru muncul ruam-ruamnya yang tadi mulai ada di badan kemudian ke seluruh tubuh. Nah, lenting-lenting airnya itu biasanya mulainya dari hanya papul kita bilangnya, jadi kayak ya kecil-kecil gitu ya, warnanya merah, kemudian lama-lama ada isi airnya, ada juga yang sampai bernanah, kemudian dalam jangka waktu tertentu nanti akan berubah, dia akan pecah ya, kemudian vesikelnya, namanya vesikelnya itu akan pecah kemudian menjadi krustal atau kropeng gitu ya, dalam sampai beberapa minggu gitu baru berangsur-angsur membaik. Biasanya kalau sudah timbul ruam-ruam ataupun lenting-lenting itu ada rasa gatal gitu ya pada anak, jadi ada kecenderungan anak itu mau menggaruk-garuk. Nah, jadi buat para bunda, apabila ada anaknya yang mungkin sudah mulai tumbuh kuku yang agak panjang, nah ini pastikan harus dipotong kukunya atau dipakaikan sarung tangan supaya mereka tidak ada kecenderungan untuk menggaruk, karena ketika menggaruk maka vesikelnya itu akan pecah ya, jadi lenting-lenting airnya akan pecah, kemudian cairannya itu bisa menjadi penularan buat orang lain gitu. Jadi betul-betul pada saat si anak ini mengalami cacar air, ya harus stay at home ya bunda, jadi harus di rumah aja supaya tidak ada orang lain yang tertular oleh cacar air ini, karena cacar air ini gampang banget menularnya tadi ya, seperti yang aku bilang, melalui droplet atau melalui kontak langsung itu, jadi ada luka terbuka kemudian nempel ke orang dan orang lain itu belum pernah kena cacar air ataupun belum pernah vaksin, nah atau daya tahan tubuhnya lagi turun, pasti bisa tertular dalam waktu 2 minggu ke depan. Oke? Pasti banyak yang bertanya, wah gimana nih dok, apa yang harus aku lakukan sebagai orang tua gitu pada saat anakku terkena cacar air? Yang pasti bunda jangan panik ya, harus dilihat dulu gejalanya, si kecil ini seperti apa gitu, ruam-ruamnya mulai muncul dari badannya gitu ya, kemudian dia mulai menyebar ke tangan, ke kaki gitu, jadi ini adalah cacar air. Apakah boleh mandi dok? Itu pertanyaan yang paling banyak. Boleh ya bunda. Jadi apabila si anak ini terkena cacar air, boleh kok dimandikan ya dengan air yang hangat, suam-suam kuku gitu, supaya bersih ya, karena ada kecenderungan bisa terjadi infeksi sekunder. Artinya bisa ada kuman, bakteri lain yang bisa masuk ke luka yang terbuka, akhirnya nanti bisa jadi bernanah dan nanti lama sembuhnya gitu. Jadi boleh sekali untuk dimandikan. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika anak ini demam gitu ya, tadi kan ada sih yang tidak demam, ada yang demam gitu ya. Kalau si anak ini demam, maka bunda harus siapkan obat penurun panas, yaitu paracetamol. Boleh kok disediakan di rumah gitu. Tetapi untuk dosisnya ya bisa tanyakan ke dokter spesialis anaknya. Karena untuk pemberian obat penurun panas atau paracetamol ini harus disesuaikan dengan berat badannya ya. Kemudian nanti dihitungkan dosis yang tepat diminumkan kepada anaknya untuk menurunkan panasnya. Karena kan kalau anak yang panas itu kan akan semakin rewel, terus juga jadi susah makan gitu ya. Kemudian, nah kalau misalnya susah makan nih gimana dok gitu ya. Tetap yang namanya bunda harus tetap semangat memberikan asupan yang bergizi gitu ya. Mulai dari minum susu gitu ya, kemudian makanan yang lunak gitu, atau yang sop hangat gitu, supaya dia menelannya lebih gampang, kemudian asupannya pun juga masuk. Dan jangan lupa air putih gitu ya untuk mencegah dehidrasi. Kemudian kalau misalnya gatal-gatal, tadi kan aku sudah kasih tips ya, yaitu untuk memotong kuku si anak atau menggunakan sarung tangan supaya anak tidak ada kecenderungan untuk menggaruk-garuk gitu, karena semakin digaruk nanti akan menimbulkan bopeng ya, bopeng yang nanti apalagi kalau di wajah gitu ya, wah sayang banget ya bunda, rasanya tuh sedih gitu ya kalau melihat ada
luka gitu di wajah, di tangan gitu ya, rasanya kok jadi kurang bagus gitu ya. Nah, itu dia. Jadi untuk mencegah terjadinya bopeng, ya berarti bunda harus menjaga supaya si anak tuh tidak garuk. Nah, caranya adalah dengan bunda bisa kasih lotion untuk lotion kalamin gitu ya, untuk meredakan rasa gatalnya gitu. Oke. Nah, bunda bisa bawa anaknya untuk berobat ke dokter spesialis anak untuk bisa diberikan terapi antivirus, karena dengan pemberian antivirus kita bisa mempercepat nih untuk demamnya gitu ya, untuk mempercepat pemulihannya dan mengurangi lesi yang timbul tuh menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, setelah pemberian obat antivirus itu biasanya diberikan selama 5 hari. Nanti lama-lama si anak lesinya itu atau bintik-bintik airnya itu akan cepat mereda, kemudian anaknya menjadi lebih bugar, lebih semangat, apalagi untuk makan gitu ya, dengan asupan makanan yang bergizi juga mempercepat pemulihan anak. Oke, jadi kita akan bahas mengenai pencegahannya. Apa sih yang harus dilakukan para orang tua agar anaknya tidak terkena cacar air? Nah, pasti para orang tuh tahu ya, pada saat anaknya lahir, kemudian bawa kontrol pertama ke dokter spesialis anak, pasti dikasih tahu nih, ayah, bunda harus secara rutin membawa si kecil untuk melakukan imunisasi, ya kan? Nah, imunisasi untuk anak itu banyak sekali. Nah, nanti aku tampilkan di sini tabel untuk anak-anak dari setiap tahapan usia gitu ya, dari usia 0 sampai dia masuk SD pun itu ada tuh vaksinasinya. Kenapa sih dok kita harus vaksin gitu ya? Nah, di sini aku tegaskan bahwa dengan pemberian vaksinasi kita dapat mencegah gitu ya. Iya sih, sedih kalau misalnya anak itu terkena penyakit yang tidak kita harapkan gitu ya, salah satunya ya cacar air ini. Tetapi kalau misalnya pun terkena cacar air, bunda jadi tidak khawatir, karena kalau sudah diberikan vaksin cacar air, anak kecil ini, anak kita itu memiliki kekebalannya, sehingga tubuhnya tuh sudah tahu ya, oh ada virus nih yang datang, kita sudah harus membentuk perlawanan gitu, sehingga pemulihannya pun lebih cepat gitu. Sakitnya juga jadi lebih ringan dibanding anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi gitu ya. Nah, vaksin itu adalah hak dari setiap anak. Jadi para orang tua kalau memang sayang pada anaknya, atau kalian yang mungkin belum punya anak tapi punya adik atau keponakan, sepupu gitu ya, nah, ingatkan orang tuanya untuk membawa anaknya melakukan imunisasi atau vaksinasi. Nah, pada orang dewasa perlu nggak sih dok untuk vaksinasi? Yes, perlu banget gitu, apalagi kalau memang kalian itu belum pernah kena cacar air waktu kecil, atau memang kalian tinggal atau bekerja di tempat yang memang beresiko tinggi gitu, misalnya tenaga kesehatan gitu ya, atau di tempat penampungan anak gitu, penitipan anak gitu ya, itu kalian bisa lakukan vaksinasi. Langsung datang aja ke rumah sakit, kemudian minta untuk pemberian vaksinasi seperti itu. Nah, juga aku ingatkan untuk kalian nih yang dewasa, apalagi untuk wanita gitu ya, yang waktu kecil belum pernah kena cacar air. Nah, ini kalian harus sangat berhati-hati. Jadi vaksin aja dulu gitu ya. Karena apabila kalian terkena cacar air pada saat kehamilan ya, kehamilan trimester pertama atau kedua, ketiga, itu betul-betul sangat berbahaya bagi janin gitu ya, karena bisa mengakibatkan infeksi pada janin, bahkan bisa terjadi kelainan kongenital. Dan paling parah apabila terjadi cacar air yang berat gitu ya, nah itu bisa sampai kematian pada janinnya gitu. Sangat-sangat harus dijaga gitu ya, karena pada saat hamil gitu, obat-obatan yang diberikan kepada ibu hamil itu sangat-sangat terbatas. Oke guys, jadi segitu dulu pembahasan kita mengenai cacar air. Yang pasti kalau misalnya kalian para orang tua di sana ada anak yang mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan, kalian langsung tahu ya, langsung aware, oh ya berarti anakku kena cacar air. Kemudian lakukan ya, apabila ada demam langsung berikan obat penurun panas, kemudian bisa kasih lotion kalamin supaya bisa meredakan rasa gatalnya, kemudian boleh mandiin pakai baju yang nyaman gitu ya, jangan sampai yang berkeringat gitu, kemudian cegah anak untuk tidak menggaruk gitu ya, dan stay at home aja dulu mungkin selama 1 minggu, anak jangan keluar-keluar supaya tidak menularkan kepada anak-anak lainnya, mungkin tetangganya atau teman-teman sekolahnya seperti itu, dan berikan asupan yang bergizi.
protein gitu ya, karbohidrat, terus kemudian lemak, mineral, vitamin gitu ya, kemudian air putih gitu. Pokoknya tetap semangat buat para bunda mungkin yang di sana sedang mengalami ya anaknya ada yang kena cacar air. Tetap semangat ya bunda untuk merawat anaknya, semoga cepat sembuh. Dan buat kalian yang belum pernah terkena, cepet-cepet ya lakukan vaksinasi. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian mau tanya apa aja mengenai materi kali ini ataupun mengenai yang lainnya gitu ya. Mungkin ada ide-ide yang mau dibahas di next video. Dan jangan lupa share untuk bisa membagikan video ini, mengedukasi teman-teman kalian yang lain atau para orang tua di luar sana. See you, bye, God bless you.